Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat siang para hadirin atau pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang budiman, soleh dan soleha, serta yang mulia. Mari kita berbincang sedikit-sedikit perihal tentang akhlak. Apa yang dimaksud dengan akhlak? Akhlak adalah suatu perbuatan, suatu sifat atau suatu sikap seseorang yang melahirkan perbuatan yang baik ataupun buruk. Konsep akhlak menurut Imam Al-Ghazali adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang, darinya lahir perbuatan yang mudah tanpa pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Dalam berbagai aspek, akhlak juga melingkupi. Yang pertama adalah akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah akhlak terhadap orang tua. Yang ketiga adalah akhlak terhadap sesama manusia dan makhluk hidup. Di dalam Islam juga akhlak terdapat menjadi dua golongan. Yang pertama adalah akhlak mahmudah, yaitu akhlak yang terpuji. Yang kedua adalah akhlak mazmumah, yaitu akhlak yang tercela. Yang pertama, akhlak mahmudah. Apa yang dimaksud dengan akhlak mahmudah? Akhlak mahmudah yaitu segala tingkah laku yang terpuji, yang baik, yang biasa juga disebut dengan fadilah ataupun kelebihan. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak yang baik adalah akhlak yang menurut atau sesuai dengan akal dan syara. Akhlak yang baik juga berdasarkan tingkah laku yang diperagakan oleh Rasul, dan akhlak merupakan salah satu kriteria dalam menentukan akhlak yang baik. Dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 1162 menjelaskan, yang artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang kedua adalah akhlak mazmumah. Apa yang dimaksud dengan akhlak mazmumah? Akhlak mazmumah adalah akhlak yang tercela. Mengutip dari salah satu buku belajar akidah akhlak oleh Muhammad Asroruddin Al-Zumhuri, akhlak tercela merupakan segala tingkah laku manusia yang dapat mendatangkan kebinasaan atau kehancuran diri, berhubungan dengan sesuatu yang tidak bermoral, tidak menyenangkan, dan bertentangan dengan norma-norma yang ada. Hal-hal yang mendorong manusia untuk berbuat maksiat adalah dunia beserta isinya, manusia, iblis, ataupun nafsu yang ada di dalam hati. Sifat-sifat akhlak mazmumah yaitu egois, melacur, dusta, khianat, aniaya, mengumpat, dengki, mengingkari nikmat, ingin dipuji, dan adu domba. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah, mengutip dari Muhammad Husni, menurut Quraish Shihab, manusia memiliki dua potensi ini, baik atau buruk. Diisyaratkan dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya manusia cenderung pada kebajikan, seperti kisah saat iblis menggoda Nabi Adam Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal ia sebelumnya tidak durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, apa faktor yang mempengaruhi akhlak manusia? Yang pertama adalah al-warasah, yaitu bawaan, yaitu potensi batin yang sangat dominan dalam pembinaan akhlak, berupa kecenderungan, minat, bakat, akal, dan lain-lain. Yang kedua adalah al-bid'ah,
yaitu pengaruh lingkungan, mulai dari lingkungan sosial terkecil seperti keluarga hingga lingkungan masyarakat. Jadi dalam mempengaruhi akhlak itu dalam lingkungan juga sangat penting. Mungkin yang pertama dari keluarga. Kalau misalnya keluarganya yang yang broken home dan sebagainya, pasti anak tersebut tuh pasti rasakan yang berupa akhlak tuh pasti tergoyahkan. Mungkin dari lingkungan luar, dari pertemanan, pergaulan sosial dan sebagainya, itu sangat mempengaruhi dalam pembinaan akhlak seorang manusia atau seorang anak tersebut. Yang ketiga adalah pembinaan dan pembentukan akhlak dipengaruhi oleh gabungan faktor internal atau pembawaan dan faktor eksternal lingkungan di atas. Jadi akhlak itu bisa kita bawa kemana aja, bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita mengikuti menurut ajaran Islam. Mungkin akhlak yang paling kita inginkan adalah akhlak yang sama atau hampir sama atau ingin menyerupai kepada baginda Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, yang firman Allah SWT yang ada dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4, yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berakhlak agung. Rasulullah SAW juga memerintahkan umatnya untuk berakhlak-akhlak baik. Dan Rasulullah juga diutus ke bumi hanya untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa menyempurnakan akhlak? Dikarenakan waktu itu zaman jahiliyah, manusia itu akhlaknya sangat bobrok, dalam artian mereka memang pintar, tapi akhlak mereka kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta itu sangat hancur. Sampai memasang berhala, memasang patung-patung yang ada. Sampai akhirnya datanglah suatu Rasul yang diutus oleh Allah SWT, yaitu Nabi Muhammad. Dan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dari sahabat Rasulullah SAW, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi dalam agama Islam melalui Rasulullah SAW telah mengajarkan adab, atau dengan kata lain akhlak mulia kepada umat di segala bidang kehidupan. Alangkah baiknya kita menuntut ilmu pun kita landasi dengan adab atau akhlak yang baik. Ada suatu perkataan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwasanya beliau mengatakan, sesungguhnya aku lebih memilih orang yang beradab daripada orang yang pintar, dikarenakan setan juga pintar. Dalam artian orang yang beradab atau orang yang berakhlak itu lebih diutamakan, karena akhlak ataupun adab adalah suatu cerminan, suatu pondasi dari karakter kita sendiri. Apalagi kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, kita harus menjunjung tinggi apa yang dimaksud dengan akhlak atau adab itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila tutur kata saya yang kurang berkenan, bersifat kurang sopan, ataupun tidak lancar dan sebagainya. Saya sebagai manusia tidak akan yang dinamakan sempurna, karena kesempurnaan itu sendiri adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.